Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat semakin memanas setelah Presiden Donald Trump menekan Iran untuk segera mencapai kesepakatan, sambil mengklaim adanya 10 kapal perang yang menuju perairan Iran. Namun, Iran dengan tegas menolak untuk berunding, menyatakan bahwa mereka tidak akan berdialog dengan negara yang terus mengancam mereka. Langkah Trump ini mendapatkan kecaman internasional. Para ahli peringatkan bahwa langkah menentang hukum internasional ini berisiko menggoyahkan seluruh kawasan Amerika Latin. Salah satunya datang dari Presiden dan pendiri Schiller Institute, Jerman. Ia bilang Venezuela adalah negara berdaulat dan Maduro adalah presidennya yang terpilih secara demokratis. Also man will einen Regimewechsel in Venezuela erzeugen und das hätte katastrophale Konsequenzen. Also ganz Lateinamerika könnte wirklich destabilisiert werden. Also das ist eine sehr, sehr gefährliche Lage, aber ich denke, genau wie die anderen regionalen Konflikte werden sie nicht auf regionaler Ebene allein zu lösen sein. Sementara itu, Menteri Pertahanan Venezuela Vladimir Padrino Lopez memperingatkan negara-negara lain untuk waspada atas serangan Amerika Serikat. Menurutnya, serangan Amerika Serikat jadi ancaman serius terhadap tatanan global. Hal itu disampaikan Lopez merespons serangan Amerika Serikat dan penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya. Lopez menegaskan langkah Amerika Serikat telah mengguncang warga dan masa depan Venezuela. Lopez meminta warga Venezuela untuk tidak jatuh ke dalam perangkap perang psikologis, ancaman, dan ketakutan yang ingin ditimbulkan oleh pihak lain. Que el mundo ponga sus bardas en remojo, porque esto representa severamente una amenaza contra el orden global. Si hoy fue contra Venezuela, mañana puede ser contra cualquier estado, contra cualquier país. Llamo al pueblo de Venezuela a la paz, al orden, a no caer en las tentaciones de la guerra psicológica, de la amenaza, del miedo que nos quieren imponer. Llamo al pueblo de Venezuela a que retome sus actividades económicas, laborales, de todo tipo, educativas en los próximos días. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan AS berharap ada perubahan di Venezuela pasca penangkapan Nicolas Maduro. Namun, tidak secara langsung menyebut siapa kini yang menjalani pemerintahan Venezuela. Dalam wawancara dengan sebuah stasiun televisi, Rubio juga menegaskan bahwa langkah pemerintah Amerika Serikat di Venezuela tak perlu izin Kongres. Chief of Staff Susie Wiles told Vanity Fair that an attack on Venezuela's mainland would require approval from Congress. Why didn't that happen, and will it happen with any future action the administration plans to take in Venezuela or elsewhere? This was not an action that required congressional approval. In fact, it couldn't require congressional approval because this was not an invasion. This is not an extended military operation. This is a very precise operation that involved a couple of hours of action. It was a very delicate operation too. Venezuela merupakan salah satu negara yang memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, diperkirakan mencapai 300 miliar barel yang mencakup sekitar 17% dari total global. Jauh lebih besar daripada cadangan AS yang sebesar 81 miliar barel. Para ahli industri minyak Venezuela menyatakan bahwa AS selama ini memproduksi minyak mentah ringan yang sebagian besar digunakan untuk produksi bensin dan aplikasi lainnya terbatas. Namun, Venezuela memiliki minyak mentah berat yang tidak dimiliki AS sehingga sangat melengkapi pasar Amerika Serikat. Cuando a diferencia del producto liviano, que se producen gases condensados y más derivados livianos. Entonces, el petróleo pesado compensa las necesidades mundiales del tipo de derivado que nosotros tenemos. Ramiro juga bilang sebagian besar kilang minyak AS dibangun dengan standar untuk mengolah minyak Venezuela, sehingga penggunaan minyak mentah Venezuela lebih efisien daripada pengolahan minyak domestik. Dengan demikian, tujuan operasi militer Amerika Serikat di Venezuela adalah kontrol geopolitik dan kontrol ekonomi atas bahan mentah di kawasan Amerika Latin.
Selama ini, kebijakan pemerintah Maduro telah menentang kepentingan Amerika Serikat. Maduro menganjurkan penguatan nasionalisasi sumber daya energi dan mempertahankan sikap anti-AS, menentang campur tangan dan tekanan eksternal. Hal ini menyulitkan Amerika Serikat untuk secara langsung mengendalikan ladang minyak Venezuela, menentukan produksi dan tujuan ekspor atau memasukkan minyak Venezuela ke dalam cadangan energi yang dapat dikendalikan. Sebelumnya, pasukan militer Amerika Serikat menyerang fasilitas militer di Venezuela pada Sabtu dini hari waktu setempat. Rentetan deru ledakan tersebut terlihat dari ibu kota Venezuela. Pasca penangkapan Maduro, Gedung Putih membagikan sejumlah foto menunjukkan Presiden AS Trump memantau langsung serangan ke Venezuela.